Hallelujah! Praise God, it's good to be back again in the house of God, amen? Praise God, are you ready? Okay, I would like to invite everybody to stand together, wherever you are. Let's worship the Lord. Hallelujah, the reason we came is because of Him, amen? Hallelujah! Jesus, it's all about you. You are the Holy One. You are the only begotten Son of God. Amen. Hallelujah. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of our focus. Jesus. You are the Son of God. The Son of God. You are the solid rock. You are the center of our focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you. Sing it. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, Jesus. Sing it again. It's all about you. It's all about you.
and ever I give my praises to you. Hallelujah, you know that. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. Sing King of Majesty, your Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just sing it again, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be, yes, just to be with you, Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Singing Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that, Lord. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Oh, these words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of Majesty, of yes, we have one desire, just to be with you, Lord. Just to be with you, my Lord. Just to be. Sing it again, King of Majesty, King of Majesty. Lift our hands and lift our hearts to you, our King of Glory. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Say Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. It's you, Lord. Forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. We give all the praise to you. Ever and ever I give my praises to you. We give all to Jesus. Ever and ever I give my praises to you. The praise and glory belongs to you alone. Ever and ever I give my praises to you. Come on, let's give praise to our King of Majesty, King Jesus. Jesus, the center of our all. Jesus, the center of our focus. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, shout His name, Jesus. You are the King. You are the King over all. Jesus, Jesus, the solid rock. Jesus, the Son of God. We praise you. We lift you up, Lord. Jesus, you are the center of this church, the center of our life. Jesus, the beginning and the end. The reason we came, Lord, is because of you. The center of it all. Jesus, you are the center of our heart, of our worship. We welcome you, Lord. You are the focus. We set our eyes on you. Jesus, center of it all. We lift you up.
up in this place. We lift you up. Ooh, Jesus, Jesus, center of it all. Jesus, pray, God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, sing his name. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, sing it again. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Yes, sing his name, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Come on, just lift your voice and sing, Jesus, you're the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Make it your prayer to God. From beginning to the end, it will always be. It will always be Jesus. Always be you, Jesus. Sing it again. Let's proclaim Jesus. Jesus, be the center of my life. It's you, Lord. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yeah.
Every tongue shall confess you, Jesus. Once again, Jesus. bow down to Jesus. Jesus at the center of our church. 611. We want Jesus be the center of our church. We desire you. We want you, Jesus. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus, 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 So open your mouth and sing to Him. Sing to Jesus. So open your mouth and sing to Him. Sing to Jesus. Kita memanggil Jesus. Yes, the one and only one. Ya, dia ada satu dan tetap satu. Jesus. Yesus. Yes, Jesus. Ya, You are Yesus. shaking everything. Ya, And you Kau yourself, you are unshakable. You are never change. From beginning to at the end, you're always the same. You are the one and only one. We depend on you. We depend on you, Jesus. The whole world depends on you. Jesus. Thank you. Thank you. And you are shaking everything. And I know you are restoring everything. You are restoring our family. You are restoring the city. You are restoring the nations. Thank you, Jesus. You are shaking everything that's shakeable. Shakeable things that you will shake it off. And you will remain the truth. You are the truth. You are the unshakable. You are the one that's the same yesterday, today, and forever. And we worship you. We worship you. You are the Lord. You are Jesus, the Savior. You are Jehovah Jireh. You are everything to us. And you are the center of the church. And you are the Savior of the city and the nation. You remain the same. You remain the same, Jesus. Thank you, Lord. Accept our worship. And you will be glad to see your people coming back to your house. The house of the Father. The house of your prayer. The house of the Lord. And we are coming back to you. And we seek your face. Let your face shine upon us. Accept our worship. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. I want those that are watching online and those that are in the house, just give a big hand to Jesus. 我哋所有線上嘅同我哋現場嘅，我哋 It's 都一齊 such 將 a 掌聲 grace 俾 Kita that we come yang back. di dalam online juga kita tepuk tangan memuji Tuhan dan juga selamat datang yang sudah bisa datang di gereja 611 Berkepadian. Dan kita semua juga bisa melambaikan tangannya. Kita juga melambaikan tangan sama samping kita, tapi tidak boleh berjabat tangan.
Biasanya kita di sini akan duduk penuh. Yaitu di sini ada 1.400 ya bisa duduk, tapi sekarang hanya 140 orang. Yang saudara yang di online juga pasti tetap juga di kebaktian di online, dan juga kami juga menyatakan sekali menyambut, tetap menyambut. Yaitu sekarang ada 144 ini grup ya. Kita ada informasi yang bagus nanti minggu depan apa yang akan terjadi. Yaitu atau suatu berita yang bagus dan berita yang lebih bagus. Mulai hari Selasa, gereja 611 ya, renungan pagi. Banyak orang tuh datang untuk mendengar renungan pagi. Kemarin baru ambil keputusan jadi minggu depannya hari Selasa renungan pagi boleh dibuka ya, jadi bisa datang untuk renungan pagi ya. Jadi bisa berkumpul juga online juga masih tetap juga berjalan. Dan kalian juga bisa lihat di online juga bisa datang langsung ke gereja. Sekarang ada 7 bahasa. Sekarang ada Indonesia, Kantonis, Mandarin, Japanese, Prancis, Mandarin, dan juga bahasa Filipina. Dan untuk berita ini kita beritakan buat yang lain. Dan saya sangat senang sekali saya menyambut kalian untuk datang ke keluarga 611 dan memberitakan lagi tentang Matius ya, Fajar Matius yang sudah dibicarakan kemarin. Jadi semuanya juga bisa seperti dahulu, seperti biasa. Juga minggu depan tanggal 23, jadi kita masih tetap di online ya. Terus ada seri leader untuk 144 ketua leader ya. Jadi ketua leader juga bisa untuk join, untuk langsung datang ya ke gereja. Jadi minggu depan hari Jumat, hari Sabtu juga kebaktian minggu. Jadi saya mengundang seluruh ketua leader boleh datang untuk kebaktian di gereja. Juga banyak anak muda yang datang ke gereja boleh juga pergi ke gereja untuk kebaktian. Jadi taman gereja, taman anak-anak ya belum bisa mulai, jadi nggak boleh bawa anak-anaknya datang. Jadi bisa membuat kalian ini datang ke lantai bawah, datang ke di gereja. Cuma makanya ketua leader juga kita harap untuk melihat informasi yang akan kita berikan di online. Dan juga ada satu yang bulletin yang sangat baik ya, yang sangat jelas. Itu sedang ada ketua Young Ami ya, itu ada itu suatu keluarga yang baik ya. Friday night. Semua ini juga setiap keluarga bisa harus tinggal di rumah.
Di dalam suatu keluarga banyak yang sangat susah ya, tidak baik. Jadi kita melihat bagaimana kita melangkah suatu keluarga yang keluarga Tuhan. Kita lihat喺聽嘅時候都唔係好講嘢，但係通常一講嘢就可以講好耐嘅。唔好扮嘢，起埋啲先啊，細佬。我們這一家最愛說話，有時會爆炸，也會打會罵，大手牽着小手，渴望活在童話，下雨過後會開花。我們這一家不多說話，默默付出建造最暖的家，愛總要說出口，不需要害怕，熱情讓冰川融化。我們這一家天天吵架，勇敢地撞擊也是種表達吧。家中的每個人需要被明白，讓愛與信任帶進這家。爸爸媽媽，我很想感謝你，在主裏學會原諒，不再生氣。孩子，孩子，我只想明白你，各有各見地，我們仍可以一起。爸爸媽媽，我很想感謝你，在主裏學會原諒，不再生氣。孩子，孩子，我只想明白你，各有各見地，我們仍可以一起。青年大軍最新崇拜系列 Friday Night 星期五7點半有我們這一家，星期六日清木有家庭事務所，記得同屋企人一齊睇啦。Young Army Friday Night. Terima kasih kita buat Yesus. Ya, kita dalam keluarga kita yang tidak boleh kekurang, yaitu yang ini ya. Itu yang Mama Gay Kitchen ya sudah mulai. Ini ada punya dari Simu yang sangat spesial, punya resep ya. Itu saus itu yang ini air cabai merah. Jadi kalian boleh datang ke ini, boleh datang ke gereja. Juga bisa langsung dimasukin dalam rumah tangga ya. Jadi saus ini juga bagus untuk satu keluarga. Jadi sangat bagus ya buat orang yang diabetes ya. Jadi kita mempromosikan buat mereka, kita semua, kalian semua. Juga ada di buku untuk buku inside out gitu, buku malaikat ya. Jadi bisa juga beli di gereja. $329, jadi sudah persembahan kita. Waktu minggu kemarin juga Pastor Joshua sudah memberikan pengumuman kita kira pergi ke Yumla. Semua tuh tidak bisa, soalnya lagi masih di luar ya, renovasi di luar. Jadi tentang kaca dindingnya itu masih ditutup semua. Ini renovasi ini sangat-sangat besar dan akan memakan waktu sampai akhir tahun.
Dan kita tuh sebagai salah satu dari punya rumah, dan kita akan makan biaya 200.000 uang Hong Kong ya, US Hong Kong. Dan itu juga kita cuma mesti memberikan pakai ini semua bangunan ini, dan kita juga harap semua juga bersama juga melakukan berdoa. Dan juga kita melakukan satu renovasi dari lantai bawah satu tangga naik ke atas ya. Dan juga kita harus memohon pemerintah juga departemen untuk memberikan kita tuh kasih supaya kita bisa mendapatkan izin ini. Tuhan terima kasih dengan ini kamu buat kami. Di saat ini Engkau juga akan menyatakan semua adalah mukjizat anak kasih-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau memakai kami online sampai seluruh firman-Mu sampai di seluruh dunia. Dan juga saat ini juga damai di Yerusalem akan datang di sini. Kami memohon padamu damai ini memberikan pada kami, dan kami lebih banyak lagi mengalami mujizat darimu. Kami memberikan persembahan kami, tetap pakai kami. Engkau topang kerajaanmu. Dengar firman doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari amin. Saya menyambut saudara-saudari yang masih juga online. Ketua leader, kalian bisa merasakan minggu depan ada hari yang sangat spesial. Kami bisa datang ke rumah Tuhan lagi. Kami membuka suatu persembahan damai. Minggu depan kita akan misalkan ada join online dari Hong Kong, Macau dan Taiwan. Mohon Tuhan melindungi. Ini 3 tempat boleh sudah mulai bisa berjalan ya untuk kebaktian di gereja. Dan kita berdoa semoga bulan Juni semua bisa langsung kebaktian di tempatnya, tidak usah di online lagi. Dan sekarang di area gereja tidak boleh makan. Dan juga pengumuman keluarga. Kita tahu 5 hari lagi ada Pentekoste. Dan juga hari Jumat itu adalah kita tuh mengatakan doa 7 hari itu pengurapan Roh Kudus. Memohon Roh Kudus turun di dalam kita. Kita tuh mengatakan Filipis. Dan hari ini juga ada drama dari orang staf gereja, orang Lewi. Dan juga ada satu saudari dan juga ada staf gereja. Dan ini staf ini adalah bagian akunting, belum pernah ini actingnya. Dan karena orang ini banyak mengubah kehidupan mereka dan juga kehidupan mereka. Dan juga staf kita sangat mengasihi drama ini. Dan nanti ada khotbah dari Pastor Deborah untuk membawakan khotbah.
醒下，有冇事啊？醒下啦！有冇事啊？喂，發生咩事啊？你有冇事啊？冇事啊！大家有冇事啊？我都冇知道係邊度嚟㗎。遇到大風暴，冇幾耐仲沉埋，我哋應該俾海水沖過嚟呢度啊！嚇，咁我哋點算啊？其他人呢？呢度附近好似咩隊人都冇喎，得我哋幾個咋，點算啊？唔緊要，不如咁喺呢度啊！我哋都有喺呢度起個帳篷，再生火，起碼喺度安頓取暖都好嘛。但係呢度有條路通入去，可能裏邊有山洞會安頓好比較好喎。唔好啊！你唔知裡面有乜㗎嘛。況且留喺岸邊，多啲搜救隊會見到我哋，安全啲啊！大家快啲埋嚟啦，一齊啊！你哋整住先，我去附近睇下仲有冇其他人，順便睇下仲有冇嘢食。我過嚟幫你啊！唔好啊，我自己一個去得㗎啦。天黑之前一定要安頓好㗎。你放心，將呢個交俾我哋啦。唉，點算啊？我好掛住屋企啊！呢度又冇嘢食，好肚餓啊！我哋會唔會死喺度㗎？係咯，呢度好似好危險，入邊好似安全啲喎。不如我哋入去樹林裏邊咯。唔好啊，唔好啊！我哋先安頓咗呢度先啦。點解你哋咁信佢嘅啫？點解係佢入去樹林睇，我哋要留喺度啫？但係頭先你都好信佢㗎。我扮嘅咋？如果我唔扮嘅話，一陣去揾到啲好嘢收埋，咁點算啊？佢唔會咁啊嘛？你諗下啦，裏邊咁危險，佢又唔俾人跟住佢去，點解啊？咁我哋而家可以點啊？我哋入去咯。好啦，我跟你。喂，你哋去邊啊？唔好咁幼稚啦，仲懷疑呢個懷疑嗰個，而家落難啊，出嚟幫手啦！唔好理佢啫，我哋入去。喂，呢度邊度嚟㗎？有冇人啊？應下我啦！喂，有冇人啊？好痛！有冇人啊？呢度係邊度啊？點解會喺呢度㗎？神啊！我有咩辦法啊？孩子，喺患難入面，我要分辨屬我嘅子民。屬你嘅子民？我唔明啊，係咩意思啊？你快啲救我哋離開呢度啦！你要做一艘船出海。做一艘船？但係我哋啱啱先至喺船裡面沉落嚟，冇人會夠膽再做船出海㗎。況且我哋都唔知方向。放心去做，我必定與你同在，拯救你哋。好，神啊，我相信你。各位，我返嚟啦。咦，呢隻腳有冇事啊？冇事嘅。過嚟呢邊坐低先。你睇我哋幾好彩，揾到個帳棚啊！嗯。誒，你嗰邊揾唔揾到其他人啊？冇啊。揾唔揾到嘢食啊？都冇。不過頭先我聽到神同我哋講，叫我哋做船出海啊。喂，大家嚟睇下，我哋揾到好多嘢翻嚟啊！係啊，好多食物，好開心啊！咦，你都翻咗嚟啊？你揾到乜啊？冇啊，不過神頭先同我哋講，我哋要做船出海啊！做船出海？你講笑啊？我認真㗎。你哋冇錯啦，你哋都睇下我面。我帳棚啊！你做乜嘢啊？我帳棚我哋吹走啊！唔好啊！唔好啊！
我哋都係造船出海啦。經過琴晚嘅風暴，你仲叫我哋造船出海？我相信神咁提醒我哋，一定有佢計劃㗎。神有計劃，我哋唔會搞成咁啦。點解咁講嘢㗎？我哋搞成咁係因為佢啊！唔係啊，你相信我啦，神有心意㗎。都係你啊，叫我哋喺呢度紮營啊！暴風一嚟，乜都冇晒啦！如果你肯聽我講，喺裏邊嘅使乜搞成咁啊？佢都係想幫我哋啫。你哋信我啦，神有佢心意，你哋唔好周圍去啦。我哋一齊造船啦！夠啦，我唔想再聽你講落去啊！大家你聽我講，我知道裏邊咧邊度可以揾到嘢食嘅。如果你哋選擇跟我去嘅，就跟住學我去；如果你選擇留低造船嘅，就跟住佢啦。我入去揾完你嘢食，過嚟揾你啊！神啊，我冇辦法啦，我好攰啊！唔通連你都唔理我哋咩？女兒，我所愛嘅女兒，你係屬於我。你要剛強壯膽，我已經揀選你。Terima kasih Tuhan, satu drama yang sangat baik. Dan semua itu semua karena staf gereja kita. Semua saudara-saudara saya bisa datang ke baptis ini, maka semua pakai staf gereja ya. Apa ini dan drama ini? Kalian melihat satu kuasa kegelapan memberikan suatu berita kepada mereka. Mereka memberikan semua yang tidak bisa. Juga keributan tidak bisa. Dan juga kita melihat karena suatu masa kesendirian ya. Dan juga terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan membawa dia seperti firman hari ini. Yaitu kita membicarakan Matius pasal 13. Itu Matius sangat penting. Yaitu memberikan satu perumpamaan dalam kerajaan surga. Yang kedua itu tentang memberikan benih. Yaitu perumpamaan yaitu tentang gandum. Yaitu jadi membuat itu bagus. Jadilah benih yang baik yang menghasilkan panen yang baik dari kerajaan. Bagus mendengar. Jadi kita bersama membaca Matius pasal 33, 24 sampai 42. Itu pasal 13 ayat 42 sampai kita sama tulis. Yesus membentang satu perumpamaan lagi kepada mereka kadang hari kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang, tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuh yang menabur benih di ladang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbuih
tampak juga ladang itu, maka datanglah hamba Tuhan di ladang itu kepadanya berkatanya, Tuhan, bukankah benih yang Tuhan taburkan di ladang, dari manakah beranak ini? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut ladang itu? Tetapi dia berkata, janganlah, sebab mungkin gandum itu ikut dicabut pada waktu kamu mencabut ladang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Pada waktu tunda, pada waktu aku akan berkata kepada para penuai, tumbuhkanlah dahulu ladang, ikutlah ladang. Berkata beri bakarnya, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubangku. Yesus memberitakan perumpamaan yang lain lagi kepadanya. Padahal sekalian juga seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan oleh ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu akan lebih besar dan bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan kepadanya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama lagi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, suka sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan kepada orang di dalam perumpamaan itu, dan perumpamaan itu pun tidak disampaikan kepada mereka supaya genaplah firman-Nya dan sampaikan oleh Nabi aku. Maaf yang lainnya nggak kebaca, biar baca sendiri ya. Itu kerajaan surga. Gitu. Jadi banyak orang tidak mengerti atau apa itu. Yaitu tentang curang ya, trikotor. Yaitu 36 sampai 39. 36 sampai 39 itu yang tentang yang depan punya 24 punya. Itu Yesus membuat satu benih. Yaitu suatu perumpamaan itu sebenarnya mengerti apa yang kamu bicarakan. Yesus mengatakan itu. Itu yang sangat ini penting dalam orang percaya Yesus. Jangan berkembang. Itu satu tiap orang dalam hati orang. Itu membuat hari yang dalam kerajaan benar. Itu digambar yang ayat 39. Yang dia musuh itu yang menabur itu siapa? Ialah iblis. Yaitu kita melihat benih yang dari kerajaan surga dibawa ke dunia ini. Benih yang baik diberikan semua ke dalam ladang itu. Lalu Tuhan memberikan 100 lebih lagi benih yang baik. Tuhan mengharapkan suatu kerajaan yang besar di dalam dunia ini. Jadi rumah ini satu yang serius. Sesuatu akan lebih besar lagi, akan lebih lagi. Dia bisa berbicara. Dan kerajaan surga itu seperti ini. Saya mengharapkan semua yang milik Tuhan, engkau ada aku. Kita juga bawa dari kerajaan surga. Itu seperti firman yang ini. Di sini kita melihat rancangan dari kuasa kegelapan menghalangi semua rencana Tuhan. Cuma suatu trik, yaitu suatu trik curang. Kenapa? Kita tuh lihat dari ayat 24. Itu perumpamaan dari Yesus. Itu seperti kerajaan surga, seperti orang yang dari perumpamaan. Itu seperti benih yang di kerajaan surga, sumpah orang yang menabur benih di ladangnya. Itu benih yang baik. Atau benih ini memberikan kado orang yang ada satu masalah. Semua benih yang diberikan itu benih yang baik. Itu ladang yang bisa diterima benih. Kenapa? Mari kita lihat pas ayat 25. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih ladang itu lalu pergi. Sewaktu tidur,
Di saat orang tidak bisa melakukan apanya, di saat roh kita tidur, di saat tidur, waktu malam tidur, waktu dalam kehidupan kita dalam kegelapan, waktu roh kita di dalam terbawa, di saat kita tidur semua itu terlelap dan rileks, seperti tidak tahu. Jadi berarti kamu tidur. Mungkin tahu kamu aku tak. Ya, sampai seperti ngorok ya ngorok. Bisa tidur ada suatu relax. Waktu itu kuasa Tuhan memberikan satu benih yang tidak baik. Jadi orang seluruh tubuhnya, rohnya relax. Pasal memberikan sesuatu kamu tidak tahu. Pas di dalam ayat 25 dia sudah menaburkan benih itu lalu pergi. Dan kita juga menanyakan satu masalah. Tiga kali waktu memberikannya seperti tidak ada masalah. Waktu itu pertama kali ini menaburkan benih ini, itu sangat bangun. Itu suatu petani. Jadi petani ini tidak bisa membedakan mana yang gandum mana lalang. Terus dia berkata apa? Jadi seorang itu melakukan ini gandum. Jadi keluar ada lalang dan dia berkata apa? Itu ada gandum dan lalang, itu ada dua orang. Itu yang pertama yang benar-benar percaya Tuhan Yesus. Itu suatu Kristus. Karena dia itu baik. Kenapa? Ayat pas 1. Itu kita keluar. Jadi gandum itu keluar dari langsung ditarik keluar. Jadi anak manusia malaikat itu tidak bisa dibedakan. Di saat itu larang sama gandum itu pertama tidak bisa melihatnya. Jika dua orang ini tidak ada perbedaannya. Kamu di sini, saya di situ. Saya juga percaya Tuhan Yesus. Saya adalah ini gandum. Saya bukan larang. Saya tidak bisa membedakannya. Kamu bersama-sama memuji Tuhan, dan saya membawakan korban. Saya adalah gandum, adalah kamu larang. Bisa membuat perbedaan ini. Kita bersama memuji Tuhan. Kamu memberikan bersama, saya memberikan persembahan. Saya membuka leader ya, saya buka leader. Dan juga saya punya kasih. Jadi sangat tidak bisa membedakan. Tapi satu. Saya kamu gandum itu satu tidak tahu. Ini sangat orang yang sangat takut. Saya adalah benar-benar suatu Kristus dan saya itu adalah gandum. Itu satu dari jalan dalam pikiran kita. Sidang apa begitu dan kita juga apa yang kita bicarakan. Lalu itu pemberitahuan ini. Di dalam hati kita apa yang kita berikan adalah suatu larang. Dan apa yang kita tahu? Kita lihat pasal 26. Dan itu ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbuih, nampak juga lalang itu. Itu gandum dan larang. Bisa menurut itu tumbuh, terus memberikan gandum itu. Bisa tunggu
hari itu. Saya kenapa bisa tahu di situ gandum ada larang? Dan petani itu bisa melihat, oh engkau adalah larang, oh engkau adalah gandum. Jadi waktu satu, jadi petani itu tahu mana larang mana gandum. Itu satu kehidupan kita. Setiap orang dari buah kehidupan kita bisa akan lihat ada perbedaan dan melihat. Di dalam gandum kita kadang banyak kita menjadikan larang. Itu satu pohon kehidupan bagaimana kita membedakan. Itu gandum ada buri-buri gandum bisa bulat dan gemuk dan sangat besar. Dan larang itu sangat hancur, kurus dan kering ya. Jadi saat petani melihat, jadi bisa langsung tahu ini adalah engkau ada gandum. Sudah semua mereka memberitahukan di dalam dunia ini kita juga dalam kehidupan kita juga ada. Kita melihat ayat 27-28. Maka datanglah hamba itu berkata, pada dunia bukannya benih bayi yang Tuhan tak bukan di ladang Tuhan, dari manakah larang itu? Dari mana larang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Kan banyak seorang yang melakukannya dalam kita. Di dalam kehidupan kita dalam kegelapan, di saat loh kita relax, di dalam hati kita tidak ada kebenaran. Di dalam loh kita, di saat kita dalam sangat lemah, kita tidak tahu. Kuasa kegelapan dengan sembunyi sudah memberikan larang dalam untuk hati kita. Larang apa yang tidak baiknya? Tidak baik, lebih kurus, tidak sangat ini baik ya. Bagaimana kenapa tidak baik? Larang sangat tipis ya. Jadi semua yang bukannya gandum, larang semuanya dibusahkan bersama tumbuh. Jadi larang di dalam kehidupan kita itu apa yang tidak baiknya. Dan jika larang dalam kehidupan kita apa yang tidak baik, dia akan merebut suatu dalam spirit roh kita yang baik. Jadi dalam kehidupan kita itu sangat ini, di dalam kehidupan ini Yesus akan merebut dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak bisa di dalam ini. Kita tidak akan memberikan pada orang, tidak akan memberikannya, tidak akan memberikan pada orang. Jadi dalam larang ini membuatkan dari gandum ini. Jika larang itu ada dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita ini tidak ada lagi kehidupan karena tidak ada kehidupan. Di dalam larang ini akan sangat susah, tidak bisa ditelan. Maka kita makan larang itu, maka sedikit juga sangat susah. Di dalam larang ini dalam kehidupan kita dan pikiran kita, di dalam hubungan ini, saya membawa ini larang. Saya berkata padanya, saya dalam kehidupannya sudah membuat saya sangat susah, nangis dan menangis. Juga saya berkata kita banyak kesakitan. Dalam semua itu tidak baik. Dalam kehidupan kita apa semua ini? Yang ketiga, itu hancur dari
Gandum ini yaitu ada racunnya. Ada racun ini tidak boleh makan. Di dalam gandum larang ini dalam kehidupan kita ini, kita sampai di mana? Kata-kata yang sangat pedas. Ini menghakimi orang. Ada keresahan. Bisa sampai di mana? Ya, kepahitan. Jika kita semua dalam kehidupan ini, yang ini dalam kehidupan kita betapa sangat menakutkan. Itu ada satu film. Tidak bisa tuh memberikan leader ya menguarakan. Saya ada ketua leader, saya tidak bisa melakukannya. Saya datang sampai di depan bernama. Kamu kira mengkomen saya? Ya, kehidupan saya sangat ada kepahitan. Nangis apa? Kamu kan laki-laki. Ngomongin kamu. Itu masalah sangat lebih. Kita tidak baik. Kamu menjadikan suatu suami, kamu masih mikir batang-batang. Kamu bilang sama kamu pergi, saya sudah menahan kamu sangat lama. Itu orang yang sangat jahat. Kata-katamu sangat jahat. Tidak bisa melayani. Karena kehidupannya tidak bisa memberikan pada orang dan sudah menabrak kehidupannya. Itu langsung. Yang kedua, yang terakhir, yaitu larang kedua ini. Dia memberikan kepada orang Hasil makan akan sakit perut dan suara akan kencang-kencang. Dan berbicara apa? Tidak larang di dalam kehidupan kita. Kita memiliki satu hal ini buta. Kita buta tidak mengerti. Bukan yang kita tidak mengerti. Ya itu terakhir doa kita mati. Di dalam kita ada satu larang. Tuhan memberikan satu kematian. Kita memberikan satu itu ya kematian. Tidak ada pengharapan. Di dalam kehidupan kita ini sangat serius sekali. Di dalam kehidupan kita sangat sama. Ya sangat menakutkan. Kadang kita tidak tahu di dalam tubuh kita ada larang. Jika ada flow spirit kita, buah spirit kita kelihatan dan kita melihat, wah. Orang akan tahu. Kamu tahu, beberapa hari yang lalu, saya mengasihi Tuhan di saat itu sangat. Waktu saya memuji pujian Tuhan menerangi saya berada di depan. Saya tidak menyadari karena saya tidak sadar saya sudah memberikan satu larang dalam hidup saya. Kalian tahu tidak, saya tidak punya rumah. Saya sewa rumah. Ada satu staf gereja beli rumah. Dia sudah menerapkan satu budget ya berapa dia beli. Ya kalau Tuhan saya sudah mendapatkannya. Dan banyak orang memberkatinya, memberi berkat. Saya sudah bagus sekali. Saya tidak bisa. Biasanya saya tidak bisa juga membeli. Saya ke sini
bulan adalah saya seorang iri. Saya memberkatinya. Saya bilang kepadamu, habis saya memberi jangan saya nangis. Kenapa saya nangis? Orang melayani Tuhan, saya juga melayani Tuhan. Saya sanggup membeli satu rumah dan dia bisa membeli rumah. Saya jatuh ada satu kepahitan, keiri hati, perbandingan. Saya sudah mulai keluar. Dan lebih lagi, dia, saya bagi saya. Dia menemukan satu suami yang baik. Saya menikah sama seorang lagi. Saya bilang satu, tidak sadar aku dulu. Suami pun sudah ada. Saya merasakan ini, banyak kesedihan, kemarahan, semua keluar semua. Tidak bisa menyadari kenapa saya nangis. Di dalam hati saya merasa satu asma kesedihan. Saya selalu mulai nangis. Juga ada rasa tadi. Saya tuh gereja 61 Astami Paitama. Semua beli rumah sini beli rumah. Saya tidak bisa membelinya. Itu perbanding ini satu mulai keluar. Dari dalam masa ini saya bisa menyadari, saya tidak tahu masa ini. Yaitu kuasa kegelapan memberikan satu pikiran larang di dalam saya. Dan saya itu mulai melakukan satu perbandingan sama staf gereja ini. Dan semua ini mulai keluar. Dan saya langsung saya juga mulai menghakimi Tuhan dan menghakimi staf gereja juga menghakimi fisik Pastor Joshua Massimo. Kemudian bicara apa? Semua itu dari suatu kepahitan, kemarahan itu keluar. Jadi hari ini saya tidak memberitahukan kepada kalian dan juga tidak tahu saya ada larang. Saya tidak memberitahu kepada kamu ada tuh besok ini kamu pasal ada kamu suatu pertumbuhan. Saya bicara sama Pastor Ena, saya bicara sama dia. Saya sudah banyak ada larang. Saya bilang kamu banyak. Saya membicarakan satu masalah. Saya melihat bahwa saya sangat punya kasih, penuh kasih, yang pemaaf ya. Saya mempunyai banyak kasih. Jadi satu, saya memberikan pengampunan pada satu larang atau gandum pada masa ini. Saya sangat mengasihi dia. Saya mengasihi. Tapi kamu tahu nggak? Lihat ya. Suatu itu ada satu malam. Kenapa? Saya sedang pergi sama dia. Di sana duduk. Saya sangat mengasihinya. Saya mau kamu pergi buat kamu untuk pipis ya. Itu sangat salah. Itu satu malam. Sampai di ini di WC sama di siapa? Anjing saya telah saya memberikan makan. Setengah malam kamu tahu. Saya semua kasih. Hati saya cukup. Kamu sangat keterlaluan. Asal lebih keterlaluan. Tapi anjingnya Pastor Simo terus Eva sudah datang. Dia udah ke aku nih. Dia tidak makan daging sapi. Dia makan daging sapi. Dia coba di office dalam gereja. Tengok ya. Kasih.
他就去师母房间，然后就被师母逮到， Kita tahu sebab itu. 走过来我 office， Sabi niya, 你不要给他吃牛肉， kamu tidak boleh kasih dia makan daging. 你知道他已经抓到他的尾巴都流血了，你还给他吃牛肉？ Kamu kasih dia makan daging sapi. 说啊，对不起，对不起， Saya maaf. 转一个头，踩你啊，傻了， Saya tidak meladeni 他 kamu. 再来， Dan kita datang lagi. 我就立刻开门， Saya buka pintu. 我就说我给你，你不要再去告状，知道吗？笨笨的狗，知不知道？不要告 Saya 状。 kasih kamu jangan kasih tahu saya, oke? Anjing bodoh. 不然师母又 Misal, 骂我，你 gitu. 明白吗？ Kalau ketemu, misalkan kena Allah. 奉耶稣名祝福你，明白我？ Adalah nama Tuhan sama ketimu, semua kamu ngerti saya. 好，然后他就咬了那个， Saya juga lihat. Dia lari. 抓住他的狗圈，把门关起来，说不准出去。 Kamu langsung masuk, kamu nggak boleh keluar. 害我被骂。 Ada supaya saya tidak kena ngomel. 然后这个已经被师母抓到很多次了。 Dan saya kena tangkap Simu berapa kali. Simu biasa sama saya. Saya kasih tahu kamu kenapa tidak dengar. Saya suruh kamu jangan melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini? Pastor Jason bilang saya, 刚硬不悔改。 kamu terus ingin melakukan 狗的 semuanya. 主人已经告诉你他过敏，他牛肉过敏，人家抓那个狗抓到尾巴都流血，然后有一天那个摇尾巴打到那个我们 office 的墙壁，那个血就流在墙壁上。 Semua sudah yang anjing, yang pemiliknya sudah memberitahukan kamu tidak melakukan, sudah memberitahukan kamu. 以前我没有去看你们看这个果子的时候，我会觉得我好有爱心，我好怜悯。 Saya sudah memberikan, saya sangat punya kasih, saya penuh pengampunan. 出来的时候， Saya mengatur makanan semua ini, bukannya suatu kasih. 那个叫做无知，那个叫做刚硬，那个叫 Kuasa 做 ini, 不听。 ini tidak mendengar. 放在我生命当中。 Semua itu kuasa kekal pemberi satu itu larang. Saya mau kata, saya penuh memaaf. Terima 所 kasih. 以健身就跟我讲，说 Pastor Jason， Dan Pastor bisa ngomong, 的软弱， Pastor tidak banyak sesuatu banyak 弱 gitu. 的人掌控。 Saya orang yang lemah itu bisa tersentuh. Karena dia tahu diisi. 有什么我能帮助你？ Kau bisa apa membantu kamu? 的软弱， Itu ada kelemahan saya. 6亿的先知， Suatu bebas saya gereja satu penubuat. 我是需要去对付他的。 Dan saya itu bisa mesti 生命当中 mengharunya. Dan dalam saudara apa yang di dalam dirimu adalah 这个是对的。 terus kamu merasa benar 比如说 bisa 不饶恕， sebabnya 人你有没有听过一句话？ kamu kena pepatah 都 Cina 会原谅你， sampai mati pun tidak akan memakanmu, sampai mati pun tidak akan memakanmu. Saya yang paling bilang, saya karena saya seorang orang Kristen, 我只是举这些的例子。 saya mampu 有没有 membawa 哪 ini 些的坚固营垒、非神信念在我们的生命当中？ di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita ini. Mohon Tuhan membantu kita 我们生命当中拿走， supaya larang yang di dalam tubuh kita diangkat 还是 keluar. 用世界的方法， Jadi kan dalam 我们还是会在别人的 dari 背后 dunia ini, 我们还是会挖一个窿让人家掉下去。 saya membuka satu lubang dan saya lempar ke dalam. Peristiwa itu, 我们还是会背逆， saya memberikan buatmu 我们还是会贪婪。 supaya kita 像我 tekan. 刚说我自己那个房子，其实这就彰显我里面的贪婪。 Dalam tidak punya uang, saya tidak bisa membeli rumah, saya itu dalam tubuh kita, tapi ini saya tuh mempunyai suatu rasa serakah ya. 仇敌就故意把这些放在我们生命当中。 Supaya ini taruh di dalam kehidupan saya ini, dalam larang ini, saya tidak bisa tuh melayani siapa sama masalah. Karena larang ini di dalam kehidupan rohani ini 想我们没有办法帮助别人生命成长， menghalangi dalam untuk membangun kehidupan rohani orang. Karena di dalam larang ini 长出来的 bisa saya bicara keluar. 会让别人因为看见而跌倒。 Kalau orang melihat dan jatuh, 其实这就是仇敌的目的。 itu dalam ini 神将好的种子撒在我们所有人生命当中。 dalam benih yang baik itu Tuhan berikan pada kita semua ini. Itu memberikan satu benih yang dari kerajaan surga. Itu benih yang baik.
Sesuatu akan tumbuh 100 ini berbaik ya. Jika di dalam pikiran kita banyak semua larang, dan kita mikir semua tuh ribut sama orang. Saya sudah tersakiti, saya tersakiti. Kenapa kamu bicara saya begini? Dan semua itu sangat banyak pasal ini putar-putar. Yang Tuhan tidak mungkin bisa dengar. Kerajaan surga tidak akan berbuat 100 kali lipat. Sama ada hubungan dengan samping kita juga tidak hubungan tidak baik. Itu ada yang setan lakukan. Jika di dalam pikiran ini kita tahu Tuhan memberikan kasih pada dengan semua larang itu keluar dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tunggu sampai panen gandum dan ladang berakhir berbeda. Itu sudah gandum dan ladang berbeda. Gandum dan ladang berbeda. Dan kita lihat ayat 28. Jawab Tuhannya, seorang musuh yang melakukannya. Tidak. Orang mulai melakukannya. Kenapa ini larang tidak baik? Karena tidak baik. Tidak baik. Kita jangan cabut. Karena larang sama gandum di tanah itu akan bersama. Jika engkau mencabut larang itu dan gandum itu akan juga tercabut, maka sudah bisa sangat sulit bertumbuh. Maka ini Tuhan mengambil satu keputusan, biarkan keduanya tumbuh bersama-sama sampai pada waktu menuai. Pada waktu menuai, dan kumpulkan larang dan ikatlah. Kumpulkan ikatlah. Bekas bukan. Lalu dibakar. Dan Tuhan berkata, aku tunggu, aku menunggu. Saya ada satu baca. Itu ada satu dalam saudara-saudara sini. Dan saudara-saudara sini. Tuhan berkata, saya menunggu. Menunggu apa? Menunggu sampai menuai. Ya, satu gandum ini sangat gemuk dan sangat banyak. Dan gandum itu akan tunduk ke bawah. Karena larang itu ada kosong. Dia tidak bisa menunduk, akan tetap berdiri tegak. Jadi semua penuh ini. Jadi para pekerja itu melihat semua tuh larang bakal akan dicabut. Dan Tuhan ini berkata, tunggu. Jangan langsung dikerjakan, langsung dibereskan. Kita mesti nunggu. Kita berkata, larang dan gandum memang tidak sama. Larang itu kita 3-40 dan akan dibuang dibakar. Di dalam ada penghakiman Tuhan. Tuhan akan mengutus malaikat dan semua larang akan dibuang dan dibakar. Karena larang ada di depan kita. 41. Itu membuat orang yang jatuh, orang yang melakukan suatu kejahatan. Dalam itu kita akan membuatkan keluar. Kita akan membuatnya ke dalam api. Disamakan ke dalam dapur api ya. Saya tidak di sini. Saya berkata pada saudara-saudara semua,
Jika di dalam kehidupan kita ini tidak ada larang, kita tidak menyadarinya. Tidak ada satu ada otoritas yang buat kepadamu, mengasih tahu kamu. Kita mesti berterima kasih karena kita tidak melihat. Dan jika atau otoritas kita memberitahukan kita bisa berubah. Dan juga ini akan dalam kehidupan kita akan diambil keluar. Ya sampai kita dalam ini penghakiman Tuhan itu sampai kita melepaskan. Jadi sampai kita tidak menggunakan ini dalam otoritas kita. Di gandum ini bisa apa? Kita lihat ayat 30. Akan dikumpulkan di dalam lumbung. Ya satu dalam gandum itu. Di dalam kerajaan surga, kita itu ada satu dari kerajaan surga. Pada waktu itu orang percaya seperti matahari dalam kerajaan. Di satu tempat ada orang datang kepada kita. Itu dalam kehidupannya akan berbuah kehidupan. Di situ mungkin terakhir. Pada kemarin itu ada ini berdoa untuk saya melihat itu satu sangat ini besar dan sabar dulu dan jadi dalam di kandang saya melihat sangat di dalam ini sangat ada angin hujan besar. Apa tidak akan pergi? Saya sambil bicara. Saya lihat hujan berhenti. Saya melihat Tuhan bilang hari semi akan datang. Saya melihat ini. Saya satu lagi. Saya melihat lagi. Saya melihat lagi. Satu Tuhan. Saya melihat satu dipakai. Saya melihat satu kerajaan surga yang baik. Membawa orang datang dalam Tuhan. Karena kita mengabarkan Injil, mengembarakan, menginjilkan. Waktu semi akan datang. Dan saya serahkan pada Pastor Joshua. Nah, kita berterima kasih pada Pastor Deborah tentang khotbahnya. Pastor Deborah sangat bersemangat. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga terima kasih tentang Pak Sojo menceritakan tentang larangnya. Kita jangan ikut ya. Dia tidak bisa menolak kesusahan orang lain ya, kesedihan orang lain ya. Dan di satu pastor Baso saya bisa dia akan ngumpul-ngumpul ke kamarnya Pastor dia berapa ya? Dan dia masuk. Dan Pastor Joseph akan selalu saya pasti ini omongan dari Pastor Joseph itu sangat keterlaluan. Terus apa yang kita kerjakan? Ini jangan ikutin ya. Ya kita ada satu yang terakhir. Yaitu perumahan kerajaan surga. Kerajaan surga itu mengharapkan orang memberikan satu benih yang baik. Kerajaan surga menginginkan satu perumpamaan menaburkan benih yang baik di ladang. Bukan
bukannya semua ladang. Yaitu ladang ini adalah dunia, yaitu Yesus Kristus. Kerajaan surga adalah begini. Yesus sendiri anak Allah, kerajaan surga diberikan pada dunia. Dunia ini diperumpama sebagai suatu ladang, yaitu ladang dia sendiri. Ya, saya bisa memikirkan ya seperti dunia ini sangat besar. Itu ladang dunia ini suatu yang kejahatan. Di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini adalah jatuh di dalam kuasa kegelapan, dalam kejahatan, yaitu manusia dalam ini, dan juga ini. Dan seorang membangun satu ini di satu tempat ini, membangun satu kerajaan, akan beradu sama Tuhan, berontak sama Tuhan. Satu saat itu mengadu sama, berontak sama Tuhan, itu kuasa kegelapan berkuasa, itu dalam kuasa kegelapan. Anak Tuhan dari kerajaan turun sebagai manusia. Benih yang baik diberikan dalam ladang ini. Kita masih lihat dari awal dari perumpamaan tentang menaburkan benih yang baik. Menabur benih. Ada yang penabur, yang itu ada yang jatuh ke dalam semak batu-batu yang ada di tanah yang tidak ada, tanah yang tipis, dan juga di dalam semak belukar. Banyak yang benih itu yang jatuh ke tempat yang tidak bisa ini berbuah. Hanya 4% yang masuk ke tanah yang baik, dan semua itu tidak baik. 40% yang masuk ke tanah yang baik di ladang ini. Saya akan melihat orang itu membuat satu gambar pertama. Di dalam dunia ini banyak kuasa kegelapan. Tuhan menyisakan satu tempat yang buat dia sendiri. Dan juga dia menaburkan benih. Hanya 40% yang ada di ladang ini. 43% ini seperti 4% itu tidak bisa. Itu kuasa kegelapan yang mengaturnya dan tepat sekira sendiri. Apa yang ditaburkannya hanya 40% yang berbuah. Semuanya itu di luar, dan semua juga sangat ini tidak bahagia. Hanya 1/4 yang dalam ladang ini. Itu gambar pertama. Itu sangat besar perbedaannya. Benih yang baik hanya 1/4. Itu seluruh dunia ini ada kegelapan. Yang gambar kedua, iblis datang, setan datang. Itu ladang itu diberikan di ladang ini, lalang. Seluruh dunia ini miliknya.
Semua itu jatuh di dalam kuasa setan. Di dalam ladang ini ada benih yang baik, juga ditabur sini juga akan berbuah. Dan setan itu dengan larang ya, juga taruh di benih ini, di ladang ini. Dan juga ada masih banyak di dalam ladang ini, masih banyak lalang. Dan dia mulai besar. Dan gandum juga mulai tumbuh. Di dalam ini, dan Alkitab berkata, ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, dan mulai tumbuh dan mulai berbulir, dan maka akan tumbuh bulir, dan nampak juga larang itu tumbuh, nampak juga syahid, bisa berterang. Banyak ini perutnya, sangat jelas sekali, jumlahnya itu sangat banyak. Dan ini gandum ini, dan buri gandum ini sembunyi, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu lalangnya. Jadi satu gambar yang kedua, seluruh dunia ini banyak lalang, yaitu dalam ladangnya Tuhan. Dan gandum ini, itu yang kelihatan tuh lalang, tidak bisa melihat gandum, buri-buri gandum ya. Yaitu dalam sekarang ini, dalam kerajaan ini, yaitu dalam ini, dalam keuangan ya, dalam gereja. Yang kerajaan surga ini dalam seluruh dunia ini, lalu dalam kecil, dunia itu dalam kuasa kegelapan. Kita semua mengharapkan suatu gereja yang sangat murni, ya. Kita sangat mengejar satu gereja yang sangat murni, gereja yang tidak ada masalah. Bisa di dunia ini melakukan satu yang baik, yang bagus. Gereja sebenarnya mestinya begini. Tapi Tuhan Yesus berkata sebenarnya tidak. Di dalam gereja Tuhan itu banyak juga lalang. Setan yang memberikannya. Di saat ini dan masalah kita sekarang ini, Tuhan Yesus bilang tidak mungkin larang ini kita angkat keluar ya. Kami tidak berdaya untuk mengangkat keluar. Jika mengangkat keluar, semua akan terangkat keluar. Dan menunggu mereka tumbuh bersama. Dan di dalam keadaan sekarang ini, saudara semua ini, kita masih menunggu dan kita masih bisa membedakan. Di dalam semua ini, semua banyak orang adalah kreator larang ya. Jadi sekarang sebagai saudara-saudari ini kita juga mesti melihat kita jangan seperti larang. Dunia ini tidak ada perbedaannya. Dunia ini sangat geram di dalam ini. Di dalam gereja
Di dalam perempuan ini sangat yang jelas. Kita tuh jangan ikut dunia ini. Kerajaan surga tidak boleh mengikuti dunia. Jadi makanya kerajaan surga itu tersembunyi. Yang keluar yang dipameri adalah suatu lalang. Sesuatu dalam tidak bisa mendengarkan suara dari gereja. Dan bisa melihat gereja Tuhan ada. Karena di luar tidak bisa melihat gereja. Yang mereka lihat adalah lalang. Yang menyambut orang itu keadaan dunia. Apa yang gereja lakukan semua itu tidak kelihatan. Gereja kalau dibandingkan dengan dunia ini sangat dikit. Maksudnya. Tapi Tuhan tidak mengatakan untuk mengubahnya sebenarnya. Dan kalau lihat ladang ini dibuang dan kamar kelihatan gandum. Tuhan bilang menunggu. Kalau kita lihat gambar yang ketiga, saya tuh ada pengharapan, gambar yang ada pengharapan. Bisa menuai di dalam penghakiman. Mereka akan datang dan semua ladang dibawa pergi. Tidak hanya di dalam ladang ini, sampai seluruh dunia yang dihadapi. Malaikat itu mengumpulkan ladang ini dan juga satu ikat-ikat ladang ini dibuang di dalam bara api. Di dalam bara api, kalau saya dengar pelan-pelan akan menjadi debu, semua pun tidak ada. Sangat tuntas. Di dalam ini orang bisa sangat jelas sekali. Tapi kemudian akan masuk dalam api, apapun juga tidak ada. Dan gandum seperempat saja. Tuhan yang memilih. Ada semua yang dikit akan lebih banyak. Juga hanya mendapatkan seperempat orang aja. Dan dalam seperempat itu orang ini ada juga tersembunyi. Itu tidak ada tenaga, tidak kelihatan, sangat jumlahnya sedikit. Mendapat tekanan. Tapi di gambar yang ketiga, ya ini gandum ini mendapatkan 30%, 60% dan 100% berbuah. Itu dalam kerajaan Allah Bapa. Itu lalang itu ada di dalam ini bara api. Ya kita gandum ada dalam kerajaan itu dalam satu kemuliaan. Ada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yaitu dalam gandum kerajaan. Itu bagian satu saya itu bersinar. Dulu ada ngumpat ya, tersembunyi, tapi kemudian bersinar seperti matahari bersinar di dalam kerajaan surga.
Membentuk seluruh cakrawala. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis kerajaan langit. Seperti matahari bersinar. Sang kemuliaan memuliakan kemuliaan. Ayat 1 memberikan firman ini. 1 kata. Kerajaan surga di dalam tempat tersembunyi akan membuat suatu matahari. Surga dalam tersembunyi akan menjadikan suatu matahari. Saudara semua, di dalam sini atau di online, kita akan bersabar dan menunggu. Larang banyak, tapi kita jangan membuatkan kata-kata. Bagaimana supaya kita juga mesti menunggu waktunya Tuhan. Aku dalam Tuhan Yesus memberkati. Kepercayaan ini dan juga pengharapan ini berikan padamu dan bagi banyak larang. Bagaimanapun kita dalam tersembunyi biarpun dengan jumlah yang sedikit, tapi mohon pada Tuhan memberikan satu kepercayaan biar kamu bersabar sampai waktu Yesus datang kedua kali. Kamu akan seperti matahari akan bersinar. Kemuliaan Tuhan ada di dalam dirimu, memberikan suatu sudut, memberikan satu kegelapan. Tuhan memberkatimu. Amin. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, fullness Lord. 我邀請我哋線上未信耶穌基督嘅朋 I 友， invite all the newcomers, unbelievers online, 你嚟接受耶穌。 come and accept Jesus. 當你聽呢個信息嘅時候， As you heard this message, 主耶穌將天國放喺你入邊， Jesus already put the kingdom heaven inside of you. 佢要保護你， He's going to protect 直 you 至到佢翻嚟嘅日 until 子。 the time He comes again. 無論疫情如何， No matter how worse is the 世界局勢 epidemic 如何黑暗， and how bad is the world, 神要幫助你保守 and 你， God is going to help 亦都 you 將 and 個信 protect 心 you. 同忍耐賞賜 And 俾 God 你。 will give you the faith and endurance. 我邀請喺線上所有嘅朋友， I invite all people 嚟 online 到邀請我哋所有嘅信耶穌嘅弟兄姊妹 and，all the believers, my brothers and sisters. 我哋一齊跟住我一句一句 I 嚟祈 want 禱。 you to pray after me. 請你將你嘅手放喺心 Just 上， put your hands on your chest. 親愛主耶穌， Dear Lord Jesus, 多謝你將你嘅國放喺我入邊， thank you for giving us your kingdom of heaven. 多謝你呼召我、 Thank you for calling us 揀選我， and choosing us. 我願意打開我嘅心 And 門， I'm willing to open my heart to 接 you, 受你嘅福音， to accept your good 接 news. 受神嘅國就係天國。 Accept the kingdom of God, that's the kingdom of heaven. 求你赦免我一切嘅罪， Forgive all my sins. 我願意跟隨 I'm 你， willing to follow you, 接受你做我嘅救 to 主。 accept you as my Savior. 求主將信心同忍耐放喺我入邊， May God give me the faith and patience. 俾我力量繼續往前 Give 行。 me the strength to continue forth. 無論世界如何黑 No 暗， matter how dark is this 我 world 願意 becomes, 跟隨你。 and I'm willing to follow 奉耶 you. 穌基督嘅 In the 名， name of Jesus. 阿門。 Amen. 好，請你嚟領受祝福。 Just receive the blessings 我 now. 奉耶穌基督嘅名， In the name of Jesus. 求聖靈此刻嚟到你嘅靈裏， I ask the Holy Spirit to come into your spirit, come into your mind. 將神嘅話、將神嘅國放喺你入邊。 Put the word of God, the kingdom into your heart. 現在你係隱藏， Now you are hidden. 你係小嘅、 You 細嘅， are little and you are small. 好似冇乜影響力。 Seems that you don't have influence.
但係神喺你入邊， but God is in you. 佢嘅主權喺你身上， His sovereignty is upon you. 佢嘅能力喺你入邊。 His power is inside of you. 越往前行， When you're going forward, 你嘅日子會越好， your days will be better 你會越強壯。 and you will be strengthened. 神用一切嘅美福成為你年歲嘅冠冕， His goodness will be the crown of your years. 神嘅路徑亦都滴下脂油， And your path will be overflow with the oil. 神嘅恩膏能力會喺你身上， And the anointing, His power is upon you 直到佢翻嚟嘅日， until the days He comes again. 你會越嚟越有影響力， And you will have greater influence 因為神嘅能力喺你身 because 上。 the power of God is upon you. 現在黑暗， Now is in 但 darkness, 係黑暗即將過去， but darkness will go away 光明就在前邊。 and the light is in 我奉 front 耶 of 穌 you. 嘅名祝福你， And in the name of Jesus, I 你 bless 嘅 you. 腳步係越走越明朗。 Your steps will continue with brightness 神 of 與 the 你同 light. 在， And God is with 主 you. 將平安賞賜俾你。 And God will give you peace. 奉耶穌嘅名祝福 In 你， the name of Jesus, bless you. 阿門。 Amen. 我邀請我哋身上未信耶穌。 Saya mengundang yang di oleh yang belum percaya Tuhan Yesus untuk menerima Tuhan Yesus. Di saat kau mendengar firman ini, Tuhan Yesus dengan kerajaan surga memberikan padamu untuk melindungimu sampai Dia datang kedua kali. Dia pun akan semua bagaimana dan dunia ini bagaimana. Tuhan akan membantumu, akan melindungimu. Untuk kepercayaan dan ini bertahan. Saya mengundang saudara yang di online. Kita semua yang percaya Tuhan Yesus, kita bersama begitu saya satu-satu kata. Tanganmu letakkan di dalam dadamu. Yesus yang saya kasihi. Terima kasih untuk kerajaan Engkau berikan pada saya. Terima kasih Engkau mengundang saya, memilih saya. Saya bersedia membuka hati saya, menerima firman-Mu, menerima kerajaan surga. Memohon untuk mengampuni dosa saya. Saya bersedia mengikuti-Mu. Engkau sebagai juru selamat saya. Tuhan memberikan saya kepercayaan dan juga ketabahan bersama ini. Beri saya kekuatan dalam jalan ini. Biarpun dunia ini bagaimana, saya bersedia mengikuti-Mu. Dalam Tuhan Yesus, amin. Ayo kita menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus langsung datang di dalam rohmu. Dengan suara firman Tuhan, suara kerajaan surga ada dalammu. Di saat ini kamu tersembunyi. Engkau sedikit dan kecil. Dan seperti suatu hari tidak ada berdaya, tidak ada kekuatannya. Tapi Tuhan di dalammu. Kekuatannya ada dalamnya. Jalan ke depan, kehidupanmu akan lagi lebih baik, hari-harimu akan lebih baik. Itu dengan kasih akan tahunmu dan juga akan bersatu terus. Atau anointing berkatnya Tuhan akan dalammu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan akan lebih lagi banyak satu kekuatan, karena kekuatan Tuhan ada di dalammu. Di dalam ini dalam kegelapan, tapi kuasa kegelapan akan pergi dan juga saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kakimu berjalan akan lebih terang. Tuhan menyertaimu, damai memberikan padamu,
Dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.